Oke, saya akan sampaikan dengan sangat cepat karena waktu saya mungkin tinggal 5 atau 10 menit. Selain jadi eksekutor, kita juga harus jadi penggenap-penggenap yang menyelesaikan semuanya dengan kuat. Langsung saja, yang pertama adalah menuntaskan semua yang belum dituntaskan. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 6, nanti saudara boleh baca sendiri di rumah atau waktu sudah sampai di kamar. Ceritanya adalah hari itu Musa yang seharusnya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan hari itu karena satu kesalahan, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan memilih Joshua untuk menjadi orang yang meneruskan Musa untuk membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan menjadi penggenap yang pertama adalah saudara harus menuntaskan semua yang belum dituntaskan oleh pendahulumu atau pemimpinmu. Itu yang pertama. Joshua dipilih oleh Tuhan untuk menuntaskan apa yang Musa tidak bisa tuntaskan. Dan kalau saudara mau menjadi eksekutor dan penggenap, jadilah orang-orang yang menuntaskan apapun yang belum dituntaskan. Mungkin oleh pemimpinmu, mungkin oleh siapapun yang tidak mau mengerjakan pekerjaan itu, saudara ambil dan saudara tuntaskan. Yang kedua, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan dan pemimpin mau. Ada di Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Hari itu bangsa Israel mau menyerang Yeriko. Saudara pernah baca tentang tembok Yeriko, betul? Pernah baca tentang tembok Yeriko? Temboknya besar, tinggi, dan gak mungkin dihancurkan. Dan hari itu Tuhan berfirman kepada Joshua dengan sangat detail. Tuhan bilang, kamu harus lakukan A barisan pertama, A barisan kedua, B barisan ketiga, C, dan seterusnya. Kelilingi 1 hari 1 kali, dan hari ke-7 kelilingi 7 kali. Dan selesai kelilingi 7 kali bersorak-sorai. Dan hari itu Yosua melakukannya dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Joshua. Semua yang Tuhan perintahkan dilakukan dengan tepat. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka keliling. Hari pertama keliling, gak ada suara sama sekali. Hari kedua, ketiga, 4, 5, dan 6, masing-masing 1 kali per hari. Dan hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Dan setelah selesai mereka bersorak-sorai seperti yang Tuhan perintahkan. Dan hari itu tiba-tiba tembok Yeriko runtuh. Secara manusia tidak mungkin tembok itu runtuh dengan dikelilingi, betul? Ada saudara yang pernah kelilingin satu tempat, temboknya langsung runtuh? Tapi kalau Tuhan suruh dan Tuhan bilang kelilingi, maka itu akan runtuh. Kalau saudara lakukan dengan percaya dan dengan ketepatan, itu bisa terjadi. Hari itu ada satu hamba Tuhan dari luar negeri yang cerita tentang penglihatan waktu bangsa Israel keliling tembok Yeriko ini. Hari itu hamba Tuhan itu dapat penglihatan waktu bangsa Israel mulai keliling hari pertama, kedua, dan seterusnya. Setiap hari, setiap kali mereka keliling, malaikat itu nyabutin batu-batu dari tembok Yeriko di dalamnya. Dan waktu hari ke-7 selesai mereka keliling dan waktu mereka bersorak-sorai, itu pasukan malaikat keliling dorong tembok itu sampai hancur. Tembok sebesar itu tidak mungkin akan roboh hanya dengan perbuatan manusia. Dan hari itu waktu Joshua melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan mau, hari itu Tuhanlah yang bekerja dan Tuhan kirim malaikat untuk meruntuhkan tembok itu. Yang kedua, menjadi penggenap adalah saudara melakukan tepat seperti apa yang Tuhan dan pemimpin saudara mau. Hal semustahil apapun akan bisa saudara lakukan kalau dilakukan dalam ketaatan dan ketepatan. Kemudian yang selanjutnya, saudara juga harus minta Tuhan untuk berikan roh keahlian dan pengertian. Tuhan bisa berikan semuanya asal saudara memintanya kepada Tuhan, betul? Firman Tuhan berkata apa? Mintalah maka engkau akan diberikan. Dan hari itu ada Bezaleel dan Aholiab yang disuruh untuk membuat tabut perjanjian. Mereka bahkan gak lihat tabutnya seperti apa yang lihat Musa. Tapi hari itu karena Tuhan yang mau, Tuhan berikan roh keahlian dan pengertian kepada Bezaleel dan Aholiab
untuk mengeksekusi dan menggenapkan apa yang Tuhan mau, yaitu membuat tabut perjanjian. Dan itu dibuat tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan mereka nggak lihat loh tabutnya seperti apa, cuma Musa yang lihat. Tapi karena mereka terima roh yang dari Tuhan, sehingga mereka mengerti dan tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka perbuat. Kemudian yang selanjutnya seperti di film tadi, waktu saudara mau menjadi penggenap, saudara harus lakukan yang beyond the limit. Lewati semua batas yang ada di hidupmu. Kalau saudara mungkin hari ini cuma bisa melakukan satu pekerjaan, lewati batasmu dan mulai coba lakukan 2 pekerjaan sekaligus. Dan kalau saudara misalnya, contoh misal saudara yang suka olahraga, dan kalau saudara misalnya cuma setiap hari lari, misalnya 5 putaran, lewati batasmu, coba lari 7-10 kali putaran. Semua orang-orang hebat, semua orang-orang yang jadi penggenap, semua atlet hebat, mereka tidak pernah melakukan yang sesuai dengan limit mereka. Tapi mereka lakukan beyond the limit. Mereka lewati semua batas-batas yang ada. Tubuh kita ini memang terbatas, tapi kalau kita melatih dengan sungguh-sungguh, seperti Paulus berkata, aku melatih tubuhku, kita bisa lewati semua batas kemanusiaan kita. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya manusia-manusia ilahi yang Tuhan ciptakan. Dan waktu kita mau memilih untuk jadi eksekutor, jadi penggenap-penggenapnya Tuhan, lewati semua batas di hidupmu, beyond the limit, beyond human. Dan yang terakhir, semua tentang penggenapan ini tidak pernah bicara hal yang biasa. Semua penggenapan selalu bicara tentang yang glorious, tentang yang luar biasa. Di Hagai 2 ayat 9 dikatakan, this temple, bait ini akan dibangun kembali. Seperti di awal dia mulai dengan glorious finish dan akan diakhiri dengan glorious beginning dan akan diakhiri dengan glorious finish. Siapa bait-bait itu? Saya dan saudara. Kita adalah bait-bait Tuhan yang Tuhan bangun sejak awal, yang Tuhan ciptakan sejak awal. Tidak ada satupun di antara kita yang diciptakan biasa. Kita semua diciptakan glorious, betul? Kenapa? Karena Tuhan menghembuskan nafasnya sendiri kepada kita, sehingga kita diciptakan dengan sangat glorious. Kita diciptakan dari nafas Tuhan, dari roh Tuhan sendiri. Dan jangan sampai kita mengakhiri semua yang dimulai dengan roh, dengan yang daging. Kita harus akhiri semuanya. Di awal sudah glorious beginning. Jangan sampai kita akhiri dengan biasa-biasa saja, tapi kita akhiri dengan glorious finish. Menjadi eksekutor, menjadi penggenap, saudara harus belajar untuk bergerak bersama dengan roh Tuhan. Bergerak dengan yang ilahi, tidak bisa dengan cara yang biasa. Hari itu waktu Joshua dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia tidak pernah lakukan yang biasa, betul? Saudara baca Joshua dari Yosua 1 sampai selesai. Tidak ada satupun peperangan yang Joshua lakukan dengan cara biasa. Semua dengan yang ilahi. Waktu Joshua mengarahkan tombak ke musuhnya, bangsa Israel menang telak. Waktu Joshua tahu waktu perang sudah hampir habis, karena zaman dulu kalau sudah gelap perang harus berhenti apapun yang terjadi. Dia berkata, matahari dan bulan berhenti, dan itu terjadi. Dan waktu hari itu Joshua buat tindakan profetik. Dia berkata kepada semua panglima-panglimanya, injak tengkuk raja-raja yang kau kalahkan. Dan mereka lakukan. Sejak hari itu mereka tidak pernah kalah perang satu kali pun. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ilahi yang Joshua lakukan bersama dengan Tuhan. Dan bayangkan dalam satu hari bangsa Israel menaklukkan bagian selatan Kanaan, dan besoknya mereka taklukkan bagian utara. Kalau dengan cara manusia itu nggak mungkin.
Tapi waktu Joshua dan bangsa Israel lakukan bersama dengan Tuhan, dengan yang ilahi, dengan yang beyond the limit, maka itu semua bisa terjadi. Menjadi eksekutor dan penggenap adalah menyelesaikan hal-hal yang kelihatan mustahil bagi dunia. Tapi bersama Tuhan, impossible is nothing. Tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan kita. Yang membuat itu jadi mustahil adalah diri kita sendiri. Tuhan kita tidak pernah terbatas. Kita mungkin terbatas secara manusia, tapi waktu kita memilih menjadi manusia ilahi, tidak ada batasan apapun yang bisa menghentikan kita. Karena apa? Karena roh Tuhan yang dicurahkan kepada kita tidak terbatas dan kita bisa lakukan apapun. Amin. Oke, mari semuanya angkat tangannya. Tuhan, malam hari ini kami mau terima roh yang dari-Mu. Roh keperkasaan, roh keahlian, roh untuk menyelesaikan dan menuntaskan semuanya bersama dengan Engkau. Kami orang-orang yang Kau panggil, kami yang Kau ciptakan glorious. Kami memulainya dengan glorious beginning, dan kami juga akan mengakhirinya dengan glorious finish. Yang tidak akan ada satupun di antara kami yang berhenti di tengah jalan, karena kami dijamin, karena kami dimampukan untuk menyelesaikan semua bersama dengan Tuhan. Raja kami yang memampukan kami, yang mencurahkan rohnya kepada kami. Biar roh Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu dicurahkan kepada kami untuk menjadi eksekutor-eksekutor kerajaan surga, untuk menjadi penggenap-penggenap yang menyelesaikan semua rencana Tuhan atas Indonesia dan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima yang ilahi, yang dari Tuhan jadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita selesai, kita akan lakukan peperangan. Kita akan melakukan peperangan dengan 9 gunung. Nanti saudara, saya minta bagi 7 kelompok aja, karena ada 3 gunung digabung jadi 1. Penari tolong nyebar ke setiap kelompok. Sabar, jangan nyebar dulu, jangan nyebar. Dengerin dulu. Kita di dunia ini ada 9 gunung yang dikuasai oleh dunia. Dan kita anak-anak Tuhan akan berdoa dan perang untuk 9 gunung ini. Untuk apa? Supaya 9 gunung ini dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Karena suka tidak suka, 9 gunung inilah yang mengendalikan seluruh dunia hari-hari ini. Ada gunung pemerintahan. Kalau pemerintah buat keputusan, tidak mungkin saudara bisa melawan, betul? Tapi kalau pemerintahan dikuasai oleh anak-anak Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan, maka apapun keputusan yang diberikan akan menguntungkan kerajaan surga. Yang kedua, ada gunung sandang dan pangan. Sudah sangat banyak penglihatan dari hamba-hamba Tuhan yang berkata tahun 2023 akan ada kelaparan, akan ada resesi. Tapi kita berkata, kita tidak akan mengalami kelaparan. Amin. Karena gunung sandang dan pangan dikuasai oleh anak Tuhan. Dan tidak akan ada resesi, tapi adanya adalah resepsi. Karena gunung bisnis dan keuangan dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Kemudian ada gunung keluarga. Kalau saudara lihat berapa banyak keluarga yang hari-hari ini bercerai. Anak-anak yang sakit hati dengan orang tua, marah, kecewa. Dan kita mau berdoa supaya ada pemulihan keluarga untuk Indonesia dan termasuk untuk hidup saudara masing-masing. Saya tidak tahu seperti apa keluarga saudara, tapi mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada gunung media, teknologi dan pendidikan. Dan ini adalah gunung yang paling banyak mempengaruhi anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda yang hari ini berubah karena adanya media. Berapa banyak berita kebohongan yang keluar dari media. Berapa banyak anak-anak yang bahkan tidak bisa sekolah hari-hari ini karena tidak punya uang. Dan kita berdoa gunung media, teknologi dan pendidikan dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Supaya apapun yang disebarkan di seluruh media sosial itu adalah sesuatu yang positif
bukan sesuatu yang negatif. Ada gunung spiritual dan agama. Ini adalah gunung yang suka tidak suka mempengaruhi sangat banyak. Kita ini setiap hari berperang. Suka tidak suka setiap hari adalah peperangan. Dan orang-orang yang memegang gunung spiritual ini dari dunia, mereka mencoba untuk merusak bangsa kita. Mencoba untuk merusak sangat banyak. Dan kita anak-anak Tuhan ada untuk berperang dan menaklukkan semua roh-roh yang coba untuk mengacau di Indonesia. Dan kita akan sama-sama perangi dan habisi semuanya. Kemudian ada gunung kesehatan. 2020 awal kita baru lewati pandemi. Dan sekarang kita percaya sudah tidak ada, amin. Tapi tetap ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu untuk membuat pandemi kembali terjadi di seluruh dunia. Dan kita berdoa, gunung kesehatan tidak ada satupun yang sakit. Rumah sakit kosong. Amin. Amin.